Setiap hari miliaran orang di seluruh dunia menikmati makanan favorit mereka. Tapi yang tidak kita lihat adalah sesuatu yang lebih kecil dari debu, lebih ringan dari udara, dan bisa mengubah hidup kita hanya lewat satu gigitan. Parasit, makhluk tak kasat mata yang bisa hidup, berkembang dan berpindah lewat makanan. Hari ini kita menyelam jauh ke dalam 8 jenis makanan yang diam-diam bisa membawa parasit ke tubuh manusia. Bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu lebih sadar. Karena pengetahuan adalah pertahanan pertama kita. Ikan mentah. Ikan mentah seperti sushi dan sashimi memang terlihat segar dan menggoda. Tapi di balik tampilannya yang mewah, tersembunyi risiko infeksi Anisakis simplex. Ini adalah jenis cacing gelang laut yang bisa hidup di perut ikan. Begitu masuk ke tubuh manusia, larva ini bisa menempel di dinding usus dan menyebabkan gejala seperti mual, muntah, bahkan reaksi alergi parah. Solusinya, restoran berkualitas tinggi biasanya membekukan ikan pada suhu -20°C selama minimal 7 hari untuk membunuh larva. Tapi tidak semua restoran melakukan ini. Seafood mentah. Makanan laut mentah seperti kerang, udang, dan kepiting sering dikaitkan dengan kemewahan dan kelezatan alami laut. Tapi parasit seperti Paragonimus mastermani bisa bersembunyi di balik cangkang atau insang. Ini bukan sekadar cacing biasa. Setelah tertelan, larva bisa menembus dinding usus, masuk ke pembuluh darah, dan menuju paru-paru. Di sana mereka berkembang biak dan membuat kantong-kantong berisi telur yang bisa menyebabkan batuk darah, nyeri dada, dan demam tinggi. Beberapa kasus bahkan menunjukkan migrasi ke otak, menyebabkan gejala neurologis yang sulit dideteksi sebagai parasit. Daging babi, parasit yang masuk ke otak. Cacing pita babi, Taenia solium, bukanlah dongeng tua. Ini adalah kenyataan yang masih hidup dan menular hingga hari ini, terutama di wilayah-wilayah dengan sanitasi rendah. Begitu larva masuk ke tubuh manusia, mereka bisa berpindah dari usus ke jaringan otot, mata, bahkan otak. Neurocysticercosis adalah kondisi ketika cacing membentuk kista di jaringan otak. Efeknya bisa berupa kejang, gangguan memori, dan bahkan kelumpuhan. Menurut WHO, ini adalah penyebab utama epilepsi di banyak negara berkembang. Dan yang lebih menakutkan, kamu bisa tertular bahkan tanpa makan daging babi. Cukup lewat makanan yang terkontaminasi tangan kotor yang memegang telur parasit ini. Daging sapi mentah, kita semua pernah dengar istilah steak medium rare is perfect. Tapi dalam keempukan daging itu, mungkin tersembunyi telur dari Taenia saginata, cacing pita sapi. Begitu masuk, mereka akan tumbuh panjang. Sangat panjang hingga 10 meter, menggeliat di dalam usus besar manusia. Tanpa gejala, tanpa tanda. Kecuali, kamu melihat segmen putih seperti potongan nasi dalam fesesmu. Beberapa orang membiarkannya tumbuh bertahun-tahun, tanpa tahu mereka sedang berbagi tubuh dengan cacing raksasa. Sayuran dan buah yang tidak dicuci. Sayur dan buah adalah simbol makanan sehat. Tapi tidak semua yang tumbuh dari tanah, bebas dari bahaya. Parasit seperti Ascaris lumbricoides, cacing gelang, Giardia lamblia, dan Entamoeba histolytica bisa hidup di tanah, air, dan permukaan sayur. Jika tidak dicuci bersih, kita menelan telur-telur parasit ini. Dalam tubuh, mereka menetas dan berkembang biak, menyerap nutrisi, dan menyebabkan malnutrisi. Diare kronis, gangguan tumbuh kembang pada anak-anak. Kadang yang paling berbahaya, justru datang dari makanan paling sehat. Susu mentah. Susu segar dari peternakan terasa alami, tanpa bahan tambahan, tanpa pengolahan, tapi juga tanpa perlindungan. Susu yang belum dipasteurisasi bisa membawa Toxoplasma gondii, Brucella, atau Cryptosporidium. Toxoplasmosis sangat berbahaya bagi ibu hamil. Infeksi ringan saja bisa menyebabkan keguguran, cacat lahir, dan kerusakan saraf pada janin. Pasteurisasi bukan sekadar proses industri. Itu adalah benteng terakhir melawan parasit mikroskopis.
Jeroan dan hati mentah. Beberapa budaya mengonsumsi hati dan jeroan mentah sebagai tradisi. Bagi sebagian, itu dianggap kekuatan, sumber kehidupan. Tapi parasit seperti Fasciola hepatica bisa hidup di saluran empedu hewan dan tetap aktif di organ yang tidak dimasak sempurna. Infeksi ini bisa menyebabkan peradangan hati kronis, fibrosis, dan bahkan gagal hati. Daging ayam kurang matang. Ayam sering dianggap aman karena dimasak cepat. Tapi jika bagian dalamnya masih mentah, Toxoplasma gondii bisa bertahan hidup. Parasit ini adalah master dalam menyamar. Ia bisa membentuk kista di otot atau otak dan tetap diam selama bertahun-tahun, kadang seumur hidup. Gejalanya ringan, bahkan nyaris tidak terasa, sampai tubuhmu melemah. Atau kamu hamil. Atau kamu mengalami gangguan saraf yang tak bisa dijelaskan. Kita hidup di dunia di mana makanan bisa jadi sumber kehidupan atau awal dari penderitaan panjang. Parasit tidak membuat suara, tidak berbau, tidak terlihat. Tapi mereka bisa hidup di dalam kita, bertahun-tahun, tanpa ampun. Dengan memasak makanan dengan benar, mencuci sayur dengan hati-hati, dan menjaga kebersihan dapur, kita bukan cuma memasak. Kita sedang melindungi tubuh kita sendiri. Jika video ini bermanfaat, klik like dan subscribe. Tinggalkan komentar jika kamu pernah mengalami infeksi makanan. Dan share ke temanmu, karena mungkin kamu menyelamatkan mereka tanpa sadar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat.